Untuk citra, berdasarkan hasil praktek pembelajaran yang sudah kami lakukan minggu kemarin, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ya, yang pertama terkait hal-hal yang sudah baik. Yang pertama, untuk penampilan itu sudah banyak progres dibandingkan dengan pertama kali belum masuk. Dalam arti yang pertama itu terkait dengan grogi, jadi grogi ini sudah jauh berkurang. Kemudian yang kedua, komunikasi, interaksi antara kamu dengan siswa sudah berjalan dengan baik, artinya sudah ada timbal balik antara kamu dengan siswa. Jadi ketika kamu memberikan sebuah pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan, kemudian kamu menanggapi dari jawaban dari siswa, itu sudah ada timbal balik. Kemudian berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah kami buat, kami sudah menerapkan metode, model, kemudian media pembelajaran yang cukup sesuai untuk pembelajaran di kurikulum kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, masih cenderung student center. Artinya meskipun kamu sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi sendiri, dia belajar dengan mencari sendiri, tapi ada beberapa tahapan yang kamu masih cenderung student center, teacher center, cenderung ke teacher center. Artinya materi yang seharusnya bisa dicari sendiri oleh siswa, kamu sampaikan di awal. Ya. Kemudian yang kedua, di bagian awal kamu kan menampilkan gambar. Ya. Ketika kamu menampilkan gambar itu, boleh lihat siswa itu masih belum fokus ke gambarnya, artinya belum paham maksud dari gambar yang tadi menginjak paku sama baju. Siswa itu masih belum, artinya pikirannya masih belum ke gambar itu, tapi kamu sudah masuk ke tahapan yang berikutnya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu, jadi kalau kamu menggunakan gambar, pastikan dulu bahwa siswa itu sudah paham dulu dengan gambar yang dimaksud, baru nanti beralih ke tahap yang berikutnya. Kemudian kalau tadi belum mengatakan komunikasi antara kamu dengan siswa sudah sangat baik, ya, artinya sudah ada timbal balik antara kamu dengan siswa. Tapi untuk komunikasi interaksi antar siswa dengan siswa, selain dalam proses diskusi, itu masih kurang. Yang perlu dilihat itu ketika presentasi. Jadi ketika presentasi itu diusahakan ketika ada kelompok yang presentasi, berikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Kemudian setelah ditanggapi, kelompok presentasi menanggapi dulu. Baru nanti kalau sudah artinya sudah clear, sudah paham, itu beralih ke kelompok yang lain. Di interaksi ketika diskusi antar siswa sudah bagus. Jadi ketika diskusi, siswa sudah menyampaikan pendapatnya, dan menanggapi pendapat dari temannya dalam kelompok kecil, itu sudah bagus. Tapi ketika presentasi klasikal, masih belum terlihat interaksi antara kelompok presentasi dengan siswa yang menyimak presentasinya. Termasuk ke pengelolaan kelasnya. Jadi ketika presentasi itu boleh dilihat masih ada beberapa siswa yang masih ramai. Nah itu ketika proses pembelajaran, biar semua siswa itu bisa fokus ke materi yang sedang dipelajari, diusahakan ketika ada kelompok siswa yang masih belum fokus ke topik itu, diingatkan, ya, beri peringatan, teguran, atau kamu nasihati biar dia bisa fokus ke materi yang disampaikan. Kemudian untuk pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok itu kalau pembentukan kelompoknya dibentuk di hari H, itu usahakan tekniknya sudah dipersiapkan. Misalnya kemarin kan kamu bingung antara dua kelompok, yang kelompok klasifikasi atau kelompok yang panitera dalam berarti, kan agak bingung kan, masih nanti kelompoknya yang mana Bu, ini kan masih bingung. Nah itu kalau pembentukan kelompoknya di hari H, kamu siapkan teknisnya, misalkan dengan berhitung misalnya, dengan berhitung atau dengan undian, ya. Karena ketika kebetulan di kelasmu itu antara kelompok klasifikasi dengan kelompok yang keanekaragaman hayati kan beda, jumlahnya juga beda, ya, karena ada beberapa siswa
siswa yang tidak masuk. Nah, kalau biar untuk mengantisipasi itu, kamu bisa membentuk kelompok sebelum hari H. Berdasarkan apa? Bisa berdasarkan hasil ulangan sebelumnya. Dari hasil ulangan sebelumnya, kan ada siswa yang nilainya bagus, ada yang tengah, ada yang bawah. Nah, biar kelompoknya homogen, nanti kamu bisa kamu membentuk kelompok yang siswa kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Kamu siapkan dulu juga bisa, atau pas hari H, tapi teknis pembentukan kelompoknya sudah kamu siapkan. Terus yang terakhir, meskipun sudah menggunakan metode, model, dan media yang sesuai untuk belajar ini, kan boleh lihat metode yang kamu gunakan modelnya kan selalu discovery learning. Nah, nanti ketika kamu praktek di lapangan, yang benar-benar ketika kamu menjadi guru, usahakan menggunakan metode yang bervariasi. Ketika metode yang bervariasi itu, kamu juga bisa menentukan model apa yang akan kamu gunakan berdasarkan karakteristik dari kelas. Ya kan ada metode PJPL, ada PPL, atau yang lain. Dan karena ini kurikulumnya kurikulum BK, diusahakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, itu beberapa hal yang perlu disampaikan berdasarkan kegiatan praktek pembelajaran.